para penggemar Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita ketemu lagi. Salam sejahtera, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Nah, malam ini kita akan bincang-bincang mengenai riset, penelitian, riset dan pengembangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut R&D, Research and Development. Siapa narasumbernya? Adalah pakar metodologi penelitian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Sugiono MPD. Ini benar-benar pakar karena beliau sudah menulis buku mengenai riset metodologi. Itu banyak sekali. Kita lihat 23 buku sudah ditulis. Dari buku-buku itu menghasilkan penghargaan rekor muri. Antara lain rekor muri pertama sebagai penulis terbanyak di Indonesia di bidang metodologi penelitian. Rekor muri kedua itu juga ada sebagai penulis terbanyak bestseller di Indonesia bidang metode penelitian. Juga sebagai profesor nulis terbanyak terproduktif di Universitas Negeri Yogyakarta. Rekor muri ketiga sebagai narasumber tunggal webinar peserta terbanyak. Luar biasa, seminar dari Sabang sampai Merauke sampai ke luar negeri dijalaninya. Dan beliau juga pernah menjalani mengemban amanat birokrasi, yaitu pernah sebagai sekretaris jurusan di Teknik Mesin Fakultas Teknik UNJ, Dekan Fakultas Teknik, dan Ketua Prodi S3 Manajemen Pendidikan saat ini. Nah, yang lebih penting lagi, beliau adalah menjadi asesor Prodi BAN PT sampai sekarang. Juga asesor perguruan tinggi BAN PT sampai sekarang. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara, yang dibukukan, yang dicatatkan pada CV beliau. Namun saya yakin kalau saya membaca semua CV-nya, kita nggak jadi berbincang-bincang, malah hanya membaca CV-nya saja. Nah, kita akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, Prof. Giono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik. Walaupun satu kampus, tapi hanya jumpa di layar. Ya, jumpa di Zoom. Malah praktis, Prof. Karena kita nggak usah cari parkir, nggak usah membuka pintu rumah, hanya membuka laptop. Ini suatu hal yang luar biasa, saya kira. Nggak usah pakai sepatu. Sepatu. Pakai sarung boleh juga. Sarung juga boleh. Kan? Jadi semuanya hemat ya. Iya, praktis. Prof, ini kan kita akan bicara mengenai R&D, Research and Development, yaitu penelitian. Jadi supaya nyebutnya itu nggak double-double, saya lebih suka penelitian, riset dan pengembangan. Masalahnya kalau bicara riset dan pengembangan itu double-double. Jadi penelitian mengenai riset dan pengembangan, R&D. Bagaimana posisi R&D di tengah-tengah riset yang lain, Prof? Mari, Pak. Ya, sebenarnya kita bicara dulu dari pohon ilmu metode penelitian ya. Ya. Pohon ilmu metode penelitian yang saya kembangkan dari JIPAT ya. Oke. Di mana dalam pohon ilmu itu ada 3 cabang metode penelitian. Yang pertama adalah need to know, ya, lalu need to do, dan need to choose. Yang termasuk need to know itu adalah penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu. Di situ ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, itu tunonya. Lalu yang termasuk need to do adalah penelitian yang digunakan untuk membantu pekerjaan atau membantu aktivitas hidup manusia.
Jadi Nitudu itu termasuk di dalamnya ada research and development, ada action research, dan ada operation research. Jadi research and development ini dalam pohon ilmu metode penelitian termasuk dalam Nitudu. Satu cabang lagi adalah penelitian yang berfungsi to choose atau memilih. Nah, dalam hal ini metode penelitian banyak menggunakan metode penelitian evaluasi atau evaluation research, di mana dalam penelitian evaluasi itu banyak digunakan hasilnya untuk membuat kebijakan dan membuat keputusan. Ya, oke. Jadi Prof. Yanto, Ya. R&D adalah salah satu cabang dari metode penelitian yang berfungsi pada Nitudu. Ya. Oh, ya, tentu saja karena Nitudu, research and development itu harus membantu manusia untuk doing something better. Jadi untuk perbaikan-perbaikan dan juga untuk melakukan hal yang lebih efektif, efisien dalam berbagai bidang. Bukankah begitu, Prof? Betul. Jadi R&D lebih difokuskan penelitian-penelitian yang berfungsi untuk merancang, membuat, dan menguji produk. Nah, produk ini kalau sudah teruji dengan baik akan dapat membantu kehidupan manusia atau membantu dalam pekerjaan. Hampir yang kita pakai, motor, mobil, laptop, pesawat ruang angkasa, itu adalah hasil dari research and development. Namun demikian, hasil R&D yang berupa produk tidak harus berupa barang. Bisa berupa sistem, bisa model, bisa media, bisa buku ajar, bisa kebijakan, dan program-program suatu pendidikan atau pelatihan. Jadi begitu, Prof. Ya, oke. Bagus. Dan research and development itu mengembangkan produk dan diuji. Ya, tadi Prof. Diono mengatakan pengembangan. Bisa nggak research and development itu tidak mengembangkan, tetapi meng-create suatu produk, kemudian sambil dikembangkan, sambil diuji. Bisa begitu nggak, Prof? Ya, jadi research and development itu kalau dilihat dari kerangka keseluruhannya ya, dari level produknya, itu yang namanya level 1, itu penelitian pengembangan yang hanya menghasilkan desain. Oke. Menghasilkan rancangan saja. Negara-negara maju nanti itu kan hanya menghasilkan rancangan ya, karena yang membuat kan mungkin negara berkembang. Lalu yang kedua, penelitian pengembangan itu menguji produk yang sudah ada. Oke. Karena produk itu kita ragu-ragu, kita tidak yakin akan kerjanya, maka perlu diuji dulu sebelum digunakan. Jadi intinya ini adalah R&D yang hanya menguji produk yang sudah ada. Sudah ada, ya. Nah, level ketiga ini yang sudah disebut dengan innovation. Ya, innovation berarti penelitian pengembangan itu memperbaiki atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Ya, misalnya kita punya mobil, lalu berdasarkan mobil yang ada itu ada kekurangannya, ada kelemahannya, lalu kita memperbaiki dengan salah satu komponen baru sehingga kinerja mobil lebih baik lagi. Iya. Jadi ini level 3 adalah penelitian pengembangan yang berfungsi untuk inovasi, yaitu menyempurnakan, memperbaiki yang ada. Oke. Nah, level tertinggi penelitian pengembangan adalah yang bersifat kreasi atau invensi. Kalau ini betul-betul penelitian pengembangan yang membuat produk yang selama ini belum pernah ada. Oh, oke. Ya. Jadi membuat produk yang belum ada, ini adalah
penelitian pengembangan yang tertinggi, karena ini betul-betul pada level invensi, kreasi, atau menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Itu ya, Prof. ya. Ya, oke. Dari lihat leveling yang seperti itu, saya kira R&D itu belum saatnya ya untuk digunakan oleh anak-anak mahasiswa kita di S1, Prof. Sudah belum? Ya sudah saja, karena kalau di perguruan tinggi itu menurut KKNI, ya KKNI kan ada level 6 itu S1, level 7 itu pendidikan profesi, level 8 itu S2, dan level 9 itu S3. Nah, untuk S1 itu levelnya adalah application. Nah, jadi S1 itu levelnya hanya menguji produk yang sudah ada. Maka judulnya bisa dengan kata implementasi atau penerapan suatu produk. Itu level S1. Tapi itu kan minimalnya ya. Terus level 2, karena sifatnya S2 itu adalah mengembangkan karya inovatif dan teruji. Maka level S2 itu penelitian pengembangannya adalah menyempurnakan terhadap produk-produk yang ada dan diuji. Jadi pengembangannya itu teruji. Ya. Dan S3 itu adalah sifatnya menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Jadi kalau yang S3 itu betul-betul suatu yang baru, yang belum pernah ada dan diuji. Ya, makanya di S3 kan selalu ditanya ya, mana kebaruannya, mana kebaruannya. Ya, maka itu memang dari landasan hukum maupun keilmuan, kalau S3 itu memang kreasi atau invensi, Prof. Ya. Nah, gimana Prof? Supaya para mahasiswa kita terutama S1, S2, ya S3 pun juga perlu saya kira mendengarkan bahwa aplikasinya R&D untuk bidang pendidikan. Misalnya kita memakai satu contoh di pendidikan gimana, Bro? Bisa nggak? Ya, jadi kalau pendidikan di S1 misalnya ya, S1 itu kan bisa membuat media replikasi dari media yang sudah ada ya, tapi dibikin lagi oleh mahasiswa S1. Itu membuat media, atau bisa membuat suatu semacam modul, ya, modul yang sifatnya juga lebih pada aplikasi. Bisa juga membuat suatu sistem. Ya. Tapi kalau level S1 itu lebih banyak membuat media pembelajaran ya, daripada yang lebih menggunakan konsep, tapi sifatnya adalah aplikasi. Ya. Sedangkan kalau level S2 sudah bisa mengembangkan yang inovasi seperti mengembangkan model-model pembelajaran, model-model evaluasi, mengembangkan buku-buku buku ajar, itu sudah bisa dibuat oleh S2 melalui R&D. Nah, kalau S3 ini karena sifatnya invensi, mungkin sudah menciptakan media yang belum pernah ada, mengembangkan suatu sistem, mengembangkan suatu model evaluasi, bahkan bisa mengembangkan sesuatu gabungan yang menghasilkan yang lebih baru lagi. Ya, oleh karena itu dari segi metodologinya, bukan metodologi, metode, karena orang berbicara membedakan antara metodologi dan metode. Ini kan bisa menggunakan berbagai pendekatan, Prof, untuk datang untuk sampai pada tingkat apakah itu aplikasi, invensi atau sebagainya itu. Bisa nggak menggunakan berbagai metode di dalamnya itu? Bisa. Semua metode bisa aplikasi, bisa inovasi, dan bisa invensi. Ya.
Seperti R&D tadi, kalau aplikasi berarti kan hanya menguji produk yang ada, Ya. atau membuat replikasi produk yang sudah ada, ya. Nah, kalau inovasi berarti menyempurnakan produk yang sudah ada, sehingga lebih efisien dan efektif. Tapi tadi untuk yang S3 itu memang agak sulit selama ini, karena betul-betul harus menciptakan sesuatu yang baru. Maka ujian S3 itu namanya ujian promosi, karena mempromosikan hal-hal yang belum pernah ada. Kan gitu kan, Bro? Ya. Ya, tidak ada ujian ya. Ujian belas kasihan nggak ada. Nggak ada, karena kalau sudah promosi, sudah promosi kan, maka kalau ada ujian-ujian kelayakan, ya, kelayakan disertasi itu adalah diukur dari KKNI level 9 itu, Prof. Ya. Apakah disertasi itu ada nilai invensinya, kreasinya atau tidak, gitu loh. Ya. Nah, Baik itu untuk yang penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method maupun R&D bisa digunakan untuk mengembangkan yang sifatnya 3 hal tadi itu. Aplikasi, inovasi, dan invensi. Ya, oke. Supaya para mahasiswa kita atau bahkan dosen muda kita tidak salah jalan, karena kadang-kadang kan mereka menggabungkan metode antara kuantitatif, kualitatif, tapi nggak jelas arahnya, akhirnya jadi kuantilatif itu. Iya, iya. Kualitatif. Jadi mungkin masih banyak juga, Prof, di antara kita nggak tahu membedakan mana skripsi, tesis, disertasi. Yang tahu hanya kalau skripsi itu S1, tesis S2, disertasi S3, tapi secara substansi keilmuannya itu sering tidak bisa membedakan. Jadi ada tesis terasa skripsi, bahkan ada juga disertasi yang terasa skripsi. Itu, Prof. Wah, luar biasa. Nah, itulah supaya nggak salah jalan, nggak tersesat di jalan, atau paling tidak bisa sesat di jalan yang benar. Apa itu? Apa nasihat Prof. Diono kepada para mahasiswa itu supaya right on the track ketika melakukan penelitian itu, maksudnya jangan sampai salah arah dan salah jalan sehingga menghasilkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan tingkatannya, baik S1, S2 maupun S3. Apa yang harus diperhatikan, Prof? Ya, jadi ada resepnya, Prof. Ya. Yang pertama, supaya disertasi, tesis, skripsi itu paling nggak satu cepat lulusnya ya. Yang kedua berkualitas ya, artinya cepat dan berkualitas. Yang pertama harus memahami apanya, what-nya, apa yang diteliti ya. Yang diteliti itu sesuai dengan prodinya. Jangan sampai prodi tertentu tidak sesuai dengan prodi yang akan diambil. Karena akan disyarat disertasi kan, disertasi ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar doktor dalam bidang tertentu ya. Jadi pertama itu adalah substansi prodi. Nah, di prodi ini harus sudah diketahui. Kalau S1 nanti kan levelnya adalah aplikasi. Jadi di situ ada teori-teori yang akan dibuktikan atau produk yang akan dibuktikan. Nah, kalau S2 itu inovasi, berarti peneliti tidak hanya mengambil satu teori, tapi mengambil dari berbagai referensi, sehingga digabungkan memiliki inovasi. Ya, betul. Inovasi ya. Nah, kalau S3, selain inovasi, harus ada pemikiran baru sendiri. Nah, yang baru ini yang dituntut. Ya. Maka sebenarnya kalau S3 itu untuk menghasilkan sesuatu yang baru, ada pemikiran-pemikiran baru yang sebelumnya mungkin nggak ada teorinya, Prof. Ya, betul. Karena kalau teorinya ada, itu kan levelnya hanya pengembangan. Tapi kalau ini pemikiran baru, nanti levelnya itu bisa invensi. Jadi maka kita jangan selalu menanyakan mana teorinya,
Nah, kalau levelnya invensi kan memang pemikiran yang sifatnya pakai logika yang nanti dibuktikan. Itu dari segi substansi yang diteliti ya. Terus yang kedua, ini harus memahami metode penelitian. Ya, betul. Karena metode penelitian ini kan peta jalan. Jadi supaya peneliti itu tahu kapan mulainya dan kapan selesainya, Prof. Ya, betul. Tidak hanya tahu mulainya saja kan, tapi nggak tahu kapan selesainya. Ya. Itu harus tahu metodenya. Nah, tadi kan sudah disampaikan, kalau penelitian yang mengembangkan ilmu itu pakai kuantitatif, kualitatif, mixed method. Kalau penelitian mengembangkan produk pakai R&D. Kalau penelitian mengembangkan tindakan pakai action research. Kalau penelitian kebijakan ada metodenya sendiri. Evaluasi kebijakan, evaluasi program juga ada metodenya sendiri. Sehingga sebenarnya kita ini sudah punya banyak metode yang sesuai dengan keperluan kita untuk penelitian. Ya. Jadi satu tadi adalah bidang yang diteliti, kedua metode penelitian, dan yang perlu lagi karena setiap perguruan tinggi itu memiliki pedoman, maka peneliti harus menggunakan pedoman yang ada, jangan sampai menggunakan pedoman orang lain. Dan satu lagi, Prof, yang sangat menentukan adalah komunikasi dengan pembimbing. Karena pembimbing ini bisa saja belum bagus saja diminta untuk lulus bisa, gitu kan, Prof? Jadi 4 hal tadi ya, jadi bidang yang diteliti, metode penelitian, pedoman penulisannya, lalu komunikasi yang baik dengan para pembimbing. Itu kata kunci untuk cepat lulus dan berkualitas, Prof, sesuai dengan level S1, S2, dan S3. Dan saya nambahkan 2, Prof, syaratnya. Yang pertama adalah telitilah hal yang paling dikuasai. Jangan meneliti yang tidak menguasai substansinya. Karena yang meneliti itu adalah mahasiswa, bukan pembimbing. Jadi harus manageable dan knowledgeable terhadap apa yang akan diteliti itu. Yang kedua, ini mirip harus komunikasi tadi. Kalau Prof Giono harus komunikasi dengan pembimbing, tapi saya lebih straightforward, yaitu tidak saja komunikasi, harus menyenangkan pembimbingnya. Sebenarnya ada di dalamnya. Maksudnya komunikasi itu ada di dalamnya yang bisa menyenangkan pembimbing. Padahal teorinya kan tidak gitu kan? Iya, betul. Kadang-kadang mahasiswa itu 2 tahun nggak nongol, tiba-tiba membawa naskah gebuk itu lalu tanya ke saya, baru diserahkan sudah ditanya, Prof, kapan ini bimbingan saya ini selesai dari Prof? Ya kira-kira 2 bulan lah, kaget dia. Kok 2 bulan? Loh, kamu 2 tahun juga nggak kesini. Kamu mikir 2 tahun, saya 2 bulan sudah impas. Baru terkejut. Ya ini untuk joke supaya mahasiswa itu benar-benar mengerti time constraint, time yang constraint yang harus dijalani dan dihadapi. Jadi kembali lagi bahwa para mahasiswa dan itu juga dosen juga berlaku, Prof. Syarat-syarat peneliti itu, ya. Dosen yang baru itu loh, dosen-dosen muda. Itu kan dosen-dosen muda itu kan harus segera meneliti supaya bisa naik pangkat ke lektor, tidak saja ke asisten ahli. Betul. Walaupun ahli tapi masih asisten percuma itu. Karena masih asisten kan namanya masih pembantu kan? Belum mandiri sebagai dosen. Ya, jadi harus kita doakan para dosen muda itu bisa meneliti. Lebih menguasai hati, Prof. Dosen-dosen muda itu. Iya, betul. Ya, karena apa? Katanya kalau dosen muda itu IT adalah penduduk aslinya. Kalau kita penduduk imigran. Ya, tapi IT itu adalah instrumen, alat. Tapi kalau alatnya itu tidak digunakan terhadap substansi yang dia kuasai, ya percuma saja saya kira. Iya. Substansi memang penting. Ya oke lah, Prof. Ini kita sudah bincang-bincang banyak.
Ini merupakan pertemuan pertama. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk memperdalam R&D. Jadi saudara, para penggemar dan para pecinta suyanto.id, stay tune di channel ini supaya bisa mendapatkan kuliah yang sangat berharga dari Prof. Sugiono. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.